bisa diagnosis GERD hanya berdasarkan klinis ya. Kan nama kepanjangan dari GERD tuh G-nya tuh gastro, E-nya esophageal, R-nya reflux, D-nya disease atau penyakit, karena reflux itu maksudnya berbaliknya isi dari lambung naik ke esophagus atau kronik. Itu kemungkinan sih dia gara-gara penyakit lambung, tukak lambung. Si guys, tukak lambung itu kata dokter Jaya. Menurut aku ini adalah interpretasi yang paling tepat menggambarkan Mirna meninggal karena apa dibanding kalian menggambarkan otopsi gelas. Ayo, siapa yang punya riwayat GERD atau disebut dengan asam lambung? Ayo angkat tangan. Ya, saya juga salah satu orangnya ya. Karena di satu hari yang sama, saya analogikan kita makan apel, minum pil diet, terus minum susu coklat, ditambah kamu minum kopi Vietnam yang strong banget. Bisa dibayangkan? Sekorosif apa lambung saat itu? Mostly semua orang juga punya pengalaman kan dengan GERD ya, atau asam lambung. Nah, saya salah satu orangnya yang pernah mengalami asam lambung ketika satu hari itu tidak pernah masuk makanan yang berbentuk karbohidrat. Yang di situ adalah kayak kopi lain hati, maaf sebut merek. Yang kalian tahu kopi lain hati itu nggak terlalu kuat juga banget kan dosisnya gimana. Itu aja menyebabkan ketika minum itu mendadak dan lupa makan nasi kalau nggak salah. Dunia seakan runtuh dan tidak berdaya. Konon kopi Vietnam di satu hari yang sama dicampur sama dengan susu coklat, sama apel, sama pil diet. Nah, oleh karena itu kesimpulannya adalah lebih baik kalian itu otopsi Mirnanya, almarhum Mirna, bukan kalian otopsi gelasnya. Itu titiknya, Pak. Yang paham aja lah ya, Wak ya. Kalau ada kasus orang meninggal tidak wajar, itu wajib diotopsi. Kalau saya pribadi lebih yakin dengan statement-statement dari orang atau saksi ahli dari keilmuan IPA, cabang IPA atau ilmu pengetahuan alam. Yaitu karena IPA itu mempelajari hal-hal yang absolut atau ilmu pasti dibanding dari saksi ahli dari cabang ilmu IPS atau sosial, misalnya kayak psikologi lah, apalah, karena sifatnya itu masih relatif, nggak bisa yakin, masih ada kemungkinan lain gitu. Case-nya apapun ya, bukan tentang Mirna Jessica aja. 0,2 mili. Wow, gila. Visi dan misi Dokter Jaya sudah terwujud. Banyak rakyat Indonesia yang sekarang lebih pintar gitu gara-gara dia. Gue kayak amazed banget, gue bersyukur banget Pak Jaya itu orang Indonesia. Kalau bukan karena dia, mungkin banyak orang yang nggak tahu, yang nggak paham kalau cara kerja racun tuh gimana, terus kalau misalkan racun tuh masuk ke badan tuh apa yang keluar, kayak gitu-gitu. Dan sekarang banyak banget masyarakat yang lebih pintar, terus bahkan dia bisa ngedefense gitu loh. Dari omongan yang ada di podcastnya Om Deddy, mereka tuh ngedefense, kok nggak ada ininya, kok begini, kayak gitu. Bukan untuk kasus ini aja ya, menurut gue tindakan Dokter Jaya itu udah sangat bagus. Dia mengedukasi banyak masyarakat. Jadi nextnya kalau misalkan ada kasus lagi yang mirip-mirip, yang menggunakan racun juga, kita sebagai rakyat tuh udah bisa menilai gitu loh. Jangan sampai kejadian kayak gini lagi, udah 7 tahun baru diomongin, baru banyak yang melek kayak gitu. Gue aja yang orang biasa ngerasa bangga banget melihat Pak Jaya kayak ngasih banyak ilmu ke masyarakat gitu loh. Gimana anaknya, gimana keluarganya. Jujur ya, gue suka sama Dokter Jaya itu bukan gara-gara pernyataan dia yang membenarkan Jessica. Enggak, bahkan dari awal dia udah bilang kalau gue tuh gak bilang kalau Jessica bukan pembunuhnya. Dan gue juga gak bilang kalau Jessica tuh pembunuhnya. Jadi dia tuh gak memihak gitu. Lu cari di semua wawancaranya Pak Jaya, gue tuh banyak banget nontonin Pak Jaya ya. Dan gue sampai bosan mungkin ngedenger penjelasan dia gitu kan. Dia tuh selalu kayak nggak menjabarkan, kasih tahu, edukasi, udah gitu doang. Dia tuh bilang kalau saya tuh hanya memberitahu apa yang saya tahu, apa yang saya lihat gitu. Saya nggak melebihkan, saya nggak mengurangkan kayak gitu. Bahkan di semua wawancara dia tuh nggak pernah yang namanya menjelekan ahli lain. Even ahli lain itu punya pendapat yang berbeda sama dia. Dia cuma bilang ya paling pandangannya aja yang berbeda, dari sudut pandangnya aja yang berbeda, kayak gitu. Lo harus lihat ahli yang dipanggil di podcastnya Om Deddy terbaru itu. Dari awal sudah tidak sejalan dengan gue, karena gue ngerasa ahli itu dipanggil untuk kayak memberitakan kebenaran aja gitu. Lo nggak boleh memihak, itu menurut gue ya, menurut gue lo kalau dipanggil ya lo cuman kasih tahu apa yang lo tahu, apa yang lo pelajari gitu. Lo nggak boleh memihak ke kanan atau ke kiri kayak gitu kan. Dan satu lagi, lo nggak boleh menjelekkan ahli lain. Mana boleh sih lo menjelekkan ahli lain dengan bilang kayak ini adalah orang sembarangan. Kok kayak gitu sih, kayak seakan-akan lo percaya cuma lo doang yang bener gitu loh. Intinya mau Jessica yang bunuh atau bukan, gue tetap hidup Dokter Jaya.
Orang-orang saat ini sedang membahas siapa sebenarnya yang menaruh racun sianida ke kopi minumannya Mirna. Kalau aku tertarik membahas dari segi katanya Mirna punya uang asuransi jiwa sebesar 69 miliar rupiah di luar negeri. Nah, beritanya ada di media online ya. Jadi kalau kalian mau baca, silahkan dibaca di media-media online. Jadi karena dalam berita-berita itu juga masih disebutkan digadang-gadang, jadi kita juga masih belum punya keyakinan 100% apakah benar Mirna punya uang pertanggungan sebesar 69 miliar tersebut. Aku nggak tahu ya kalau di luar negeri sana mau mengambil asuransi jiwa dengan uang pertanggungan yang sangat besar tersebut, persyaratannya apa gitu ya kan? Karena kalau di Indonesia sendiri, untuk seseorang mengambil asuransi jiwa dengan uang pertanggungan jiwa yang sangat besar, itu syaratnya tidak mudah. Kenapa syarat-syaratnya tidak mudah? Yang pertama yaitu untuk menghindari kejahatan asuransi, yang kedua untuk menghindari klaim palsu, yang ketiga untuk menghindari orang mencari keuntungan dari seseorang yang diasuransikan tersebut. Jadi siapa-siapa aja sih orang yang bisa diasuransikan dengan uang pertanggungan yang sangat besar? Yang pertama apabila dia adalah seorang key person. Key person, misalkan dia seseorang yang orang penting lah dalam suatu perusahaan. Ya, jadi apabila dia misalkan meninggal dunia, efeknya besar nih terhadap perusahaan tersebut. Makanya dia diasuransikan lah dengan uang asuransi yang sangat besar karena efeknya terhadap company-nya besar. Atau seorang pencari nafkah utama dengan misalkan biaya hidup yang sangat besar. Atau misalkan seorang politikus yang mau mengasuransikan dirinya dengan uang pertanggungan sangat besar, ya maka diminta juga yang namanya tuh laporan keuangan. Jadi nggak sembarangan ketika seseorang mau diasuransikan. Ya, nah ini adalah contoh salah satu seleksi risiko yang dilakukan oleh pihak asuransi untuk menyeleksi nasabahnya gitu. Dari segi keuangannya, dari segi pekerjaannya, apa nih pekerjaan si nasabah? Kalau ternyata pekerjaannya, penghasilan rata-ratanya sekian, asuransi jiwanya kenapa sebesar ini? Jadi akan dilihat nanti nih, dihitung lagi. Ya, maksimal uang pertanggungannya berapa nih? Jadi dihitung ketika kita mengajukan asuransi jiwa. Ini contoh ya yang di bawah. Diminta loh ya SPT 2 tahun terakhir. Bukti kepemilikan aset atas nama tertanggung. Sesuai nggak nih aset yang dimiliki dengan uang asuransi yang diajukan nanti gitu. Kenapa perlu menyeleksi risiko? Ya supaya tadi menghindari mengambil keuntungan dari asuransi. Karena asuransi itu kan tidak untuk mencari keuntungan, tapi untuk menutupi kerugian secara finansial. Nah, kembali lagi ke asuransi yang tadi, berita tadi ya. Kalau kita kembali ke berita tersebut, sekarang kita bertanya-tanya, yang mengasuransikan si Mirna itu siapa? Lalu kapan itu diasuransikan? Apakah setelah dia menikah? Apakah sebelum menikah? Nah, kalau setelah menikah, siapa ahli warisnya? Kalau sebelum menikah, siapa yang mengasuransikan dan siapa ahli warisnya? Kayak gitu kan pertanyaannya kan? Dan kalau memang yang mengasuransikan dirinya sendiri, tujuannya apa gitu? Terus kalau yang mengasuransikan adalah ayahnya, tujuannya apa juga? Kan gitu. Nah itu berita itu ya kan. Itu sih yang menjadi menarik bagi aku ya. Jadi kalau sekarang di Indonesia itu nggak, kayaknya berat masuk gitu. Karena kalau dilihat dari pekerjaan Mirna, apa pekerjaannya gitu? Apakah dia memegang suatu jabatan penting di suatu perusahaan? Apakah pokoknya banyak deh pertanyaannya ya. Mengajar hukum Bu itu. Dan asal begini Bu ya, asal Ibu tahu aja ya. Saya bukan sombong ya Bu ya. Mohon maaf. Tapi saya satu-satunya dokter forensik itu yang reputasi internasional. Reputasi internasional. Saya itu presiden IMPAM selama 3 tahun Bu. Indo-Pasifik, berarti Indo-Pasifik itu 3 benua Bu, Asia, Afrika, Australia. Indo-Pasifik Association of Law, hukum kesehatan, medicine, forensic, and science. Itu CSI Bu, pemeriksaan itu. Saya presiden dari 3 benua selama 3 tahun 2016 sampai 2020. Ya, saya presiden dan saya ini konsultan hakim di ICC International Criminal Court di Den Haag Bu.
Jadi di Den Haag itu kan kalau ada kejahatan internasional antar negara gitu misalnya, jadi genocide misalnya, diadili di Den Haag tuh. Seperti PBB tapi buat pengadilan. Nah di Den Haag itu ada hakim kan. Nah saya satu dari 16 hakim di sana tuh. Penasihat hakim di Penasihat.